Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cilukba. Cinta lingkungan dan kebersamaan. Di sini kami akan menganalisis iklan yang melanggar Kitab Etika Pariwara Indonesia dan Undang-Undang. Iklan Halodoc telah melakukan pelanggaran mencantumkan harga Rp0 yang belum pasti, melanggar Etika Pariwara Indonesia 1.2.3 bahasa, yaitu penggunaan kata gratis yang tidak boleh digunakan jika ada biaya tambahan, serta 1.4 pencantuman harga di mana harga tidak boleh menyesatkan konsumen, dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 9 Ayat 1 Poin A dan K, dilarang mengiklankan secara tidak benar dan menawarkan janji yang belum pasti, dan pasal 10 poin A dan D, dilarang membuat pernyataan harga atau potongan harga yang tidak benar, dan melanggar Undang-Undang Penyiaran Pasal 36 Ayat 5, isu siaran tidak boleh bersifat menyesatkan atau bohong, dan menyatakan pelanggaran menyatakan jaminan 1 jam saka yang tidak pasti, melanggar Etika Pariwara Indonesia 1.5 garansi, di mana jaminan harus dapat dipertanggungjawabkan, dan iklan tersebut melakukan pelanggaran menampilkan adegan penggunaan oven yang tidak aman, melanggar Etika Pariwara Indonesia 1.10 keselamatan, iklan tidak boleh mengabaikan segi keselamatan, dan 4.2.3 dramatisasi adegan berbahaya dan bimbingan orang tua, iklan harus mencantumkan peringatan untuk adegan berbahaya, jangan ditiru, dan melakukan pelanggaran memberikan diagnosa dan obat tanpa pemeriksaan fisik melalui video call, melanggar Etika Pariwara Indonesia 2.3.5 dan 2.3.9 obat-obatan, dan 2.10.5 iklan jasa layanan kesehatan, iklan dilarang memberi kesan anjuran obat tertentu dari dokter, dan iklan jasa layanan kesehatan dilarang menawarkan diagnosa tanpa pemeriksaan fisik. Iklan ini telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 17 karena sudah melanggar etika dan peraturan undang-undang yang berlaku. Iklan Telkomsel tersebut telah mengabaikan segi keselamatan dengan adegan orang yang melempar koran lalu dilempar kepada orang lain. Pada adegan tersebut juga tidak mencantumkan peringatan adegan berbahaya, tidak untuk ditiru. Dalam hal ini telah melanggar Etika Pariwara Indonesia 1.10 tentang keselamatan, 4.2.3 dramatisasi adegan berbahaya dan bimbingan orang tua, wajib mencantumkan peringatan adegan berbahaya dan jangan ditiru. Selanjutnya, isi iklan tersebut menggunakan tanda asteris yang bertuliskan syarat dan ketentuan berlaku yang telah melanggar Etika Pariwara Indonesia 1.3.2 tanda asteris, harus mencantumkan penjelasan lebih lanjut mengenai tanda tersebut, dan 1.25.1 pencantuman persyaratan, syarat dan ketentuan berlaku. Pelanggaran selanjutnya yaitu menampilkan harga Rp25.000 untuk kuota 6GB pada iklan yang telah melanggar Etika Pariwara Indonesia 1.4 mengenai pencantuman harga, dan juga UU Perlindungan Konsumen Pasal 17 tentang pelaku usaha, dilarang memuat informasi yang tidak tepat hak konsumen. Pasal 4, dan pelanggaran selanjutnya yaitu promo untuk mendapatkan kuota 1GB di tiap bulannya yang melanggar UU Perlindungan Pelaku Usaha Pasal 9 menawarkan janji yang tidak pasti, serta UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 5 dan Pasal 36, serta pelanggaran terakhir yaitu adegan barang yang dilempar-lempar ke atas seolah-olah melayang, yang telah melanggar Etika Pariwara Indonesia 1.12 tentang hiperbola. Seperti yang sudah kita lihat, iklan ini telah melanggar Kitab Etika Pariwara Indonesia. Pelanggaran pertama yaitu adegan melempar barang kepada orang lain pada poin 1.10 tentang keselamatan, karena terdapat adegan melempar barang kepada orang lain yang terancam membahayakan keselamatan orang di sekitarnya. Pelanggaran kedua yaitu adegan berlebihan yang dapat merusak lingkungan rumah, tertera pada 1.28.1, karena terdapat adegan berlebihan dengan retakan langit-langit di atas rumah yang tidak pantas terhadap keadaan lingkungan. Pelanggaran ketiga yaitu menggunakan anak sebagai pemeran dalam iklan, tertera pada 1.29.4d,
karena menggunakan anak sebagai talent dengan keadaan merengek kepada orang tua, terkesan memaksa dengan kekerasan, yang akan berdampak pada karakter anak yang manja dan tidak pantas untuk diperlihatkan dalam iklan. Iklan ini juga telah melanggar UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 17, karena secara tidak sengaja termasuk mengeksploitasi anak dalam iklan untuk melakukan adegan sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh anak-anak. Iklan ini juga telah melanggar PPRI No. 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, bab 3 iklan pangan bagian pertama umum, pasal 47, karena iklan tersebut menampilkan anak-anak yang masih balita yang menampilkan adegan yang belum pantas dilakukan. Bab 5 Pedoman Perilaku Penyiaran, pasal 48 4E, karena perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan. Pelanggaran keempat, yaitu menampilkan anak seolah-olah menjadi besar, tertera pada 1.12 tentang hiperbola, karena terdapat adegan anak kecil berubah menjadi raksasa saat merengek, terkesan melebih-lebihkan. Pelanggaran kelima, yaitu tentang penggunaan tanda asteris yang bertuliskan S dan K, berlaku yang tidak terlalu jelas informasinya, tertera pada 1.3 tanda asteris. Terdapat S dan K berlaku yang penyampaiannya tidak jelas pada menit akhir, dan ini juga berlaku pada 1.25 karena syarat dan ketentuan berlaku harus disampaikan dengan jelas dan mudah dibaca oleh khalayak. Pelanggaran keenam, yaitu mencantumkan kata gratis ongkir seharian yang belum tentu sesuai dengan sesungguhnya, tertera pada 1.2 tentang bahasa, karena terdapat gratis ongkir pada menit akhir. 1.4 tentang pencantuman harga, karena di iklan tersebut menampilkan harga produk pada saat si ibu sedang memesan makanan dia. Gomar ini juga telah melanggar UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 10, karena dalam iklan tersebut mencantumkan kata promosi gratis ongkir 40%. Dalam iklan tersebut melanggar etika pariwara Indonesia 1.2.2 karena dalam iklan tersebut menggunakan kata murah-pol, dan juga iklan tersebut melanggar pasal 1.2.3 kalau dalam iklan tersebut terdapat kata 100% dan gratis ongkir. Iklan tersebut juga melanggar pasal 1.6 dan 1.6.2 karena dalam iklan tersebut terdapat janji pengembalian uang tanpa keterangan lebih lanjut. Selanjutnya, iklan tersebut juga melanggar pasal 1.25.1 dikarenakan dalam iklan tersebut terdapat kata syarat dan ketentuan berlaku tanpa keterangan lebih lanjut. Dan juga iklan tersebut melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 17 ayat 1 F dan D, pasal 9 ayat 1 K, dan pasal 16 B karena telah melanggar Kitab EPI dan juga terdapat janji pengiriman cepat dan gratis ongkir. Maka dari itu juga iklan tersebut melanggar Undang-Undang Penyiaran dikarenakan telah melanggar Undang-Undang Peraturan Periklanan. Pada iklan ini terdapat beberapa pelanggaran. Yang pertama yaitu tanda asteris tidak mencantumkan penjelasan mengenai tanda asteris tersebut. Hal ini melanggar etika pariwara Indonesia 1.3 tanda asteris, karena tanda asteris harus mencantumkan penjelasan lebih lanjut. Selanjutnya, iklan ini melanggar aturan karena memuat adegan kumpulan anak di bawah 5 tahun tanpa didampingi orang tua. Hal ini melanggar etika pariwara Indonesia 3.1 anak berusia 5 tahun anak berusia di bawah 5 tahun tidak boleh menjadi pemeran iklan tanpa didampingi orang tua. Pelanggaran selanjutnya adalah memuat kata nomor 1 pilihan bunda. Hal ini melanggar etika pariwara Indonesia 1.2 bahasa, karena iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti nomor 1. Pelanggaran selanjutnya adalah menyesatkan halayak mengenai harga. Hal ini melanggar etika pariwara Indonesia 1.4 pencantuman harga. Pencantuman harga produk tidak boleh menyesatkan konsumen. Selanjutnya juga menyesatkan halayak. Selanjutnya juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 17 ayat 1B. Produksi iklan tidak boleh mengelabui konsumen mengenai harga. Pelanggaran selanjutnya adalah periode sesuai ketentuan berlaku tidak memuat keterangan penjelasannya. Hal ini melanggar etika pariwara Indonesia 1.25 syarat dan ketentuan.
Syarat dan ketentuan berlaku harus menjelaskan bagaimana konsumen harus memenuhi persyaratan dan ketentuan tersebut. Pelanggaran selanjutnya adalah tidak mencantumkan resiko pemakaian produk. Hal ini melanggar etika pariwara Indonesia pasal 51. Iklan tersebut harus mencantumkan peringatan mengenai dampak negatif serta melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 17 ayat 1E, yaitu iklan harus mencantumkan risiko pemakaian barang atau jasa. Pelanggaran selanjutnya adalah terdapat kata nomor 1 pilihan bunda adalah informasi yang tidak benar. Hal ini melanggar Undang-Undang Penyiaran pasal 51. Iklan harus memberikan informasi yang benar. Pelanggaran dari iklan tersebut yang pertama menyatakan kata paling murah. Iklan Shopee melanggar etika pariwara Indonesia 1.2.2 bahasa, yaitu penggunaan kata paling murah jika dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Menyatakan kata gratis 7 miliar koin dan gratis ongkos kirim. Iklan Shopee tersebut melanggar etika pariwara Indonesia 1.2.3 bahasa, yaitu penggunaan kata gratis yang tidak boleh digunakan jika ada biaya tambahan. Lalu Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 17, pelaku usaha perikanan dilarang memproduksi informasi yang tidak tepat. Yang ketiga, mencantumkan harga RP0 yang belum pasti. Iklan Shopee tersebut melanggar etika pariwara Indonesia. Hal ini melanggar etika pariwara Indonesia 1.4, pencantuman harga di mana harga tidak boleh menyesatkan konsumen, serta melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 9.1 A dan K, dilarang mengiklankan secara tidak benar dan menawarkan janji yang belum pasti. Dan juga pasal 10 A dan D, dilarang membuat pernyataan harga atau potongan harga yang tidak benar. Lalu menampilkan adegan yang mengabaikan keselamatan dengan meledakan diri terkena bom. Hal ini melanggar etika pariwara Indonesia poin 1.10 keselamatan. Iklan tidak boleh mengabaikan segi-segi keselamatan dan melanggar etika pariwara Indonesia 4.2.3 dan dramatisasi adegan berbahaya tanpa bimbingan orang tua, serta Undang-Undang Penyiaran pasal 48 poin pembatasan kekerasan dan sadisme. Lalu yang selanjutnya menampilkan adegan berlebihan Shopee Live yang menjadi terbakar. Hal ini melanggar etika pariwara Indonesia 1.12 hiperbola. Sekian analisis yang kami sampaikan. Kami harap video kami dapat mengedukasi agar lebih bijak dalam membuat iklan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.